Ini adalah kisah Ibu Sri Handayani, seorang guru yang mengajar di SD Kecil Pojok, Dusun Wates, Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan. Dia adalah seorang guru wiyata bakti di pelosok desa yang berusia 50 tahun. Setiap paginya, dia bangun pada pukul 3 pagi hanya untuk memotong kain-kain untuk dijahit, di mana penghasilannya akan digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari serta membiayai sekolah anak-anaknya. Setelah dia menyelesaikan kegiatan di rumah, dia akan bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah dengan memakai motornya. Walaupun begitu, jarak yang ditempuh Ibu Sri ke sekolah dasar tidaklah mudah. Ia harus melalui jalan berkelok-kelok yang cukup panjang, sehingga cukup lama waktu yang ditempuh untuk mencapai sekolah dasar. Bahkan, jalan yang tidak mudah itu sampai membuat Ibu Sri jatuh berkali-kali, bahkan hingga rem motornya patah. Ibu Sri Handayani sendiri telah mengajar sejak bulan November 2006. Kurang lebih 17 tahun dengan total siswa sejumlah 27 murid dari kelas 1 hingga kelas 6 SD. Sejak lulus D2 UT pada tahun 2006, Ibu Sri diharuskan untuk mencari sekolah yang tidak memiliki guru, dan pada akhirnya beliau mengikuti Pak Sugiharto ke SD Kecil Pojok. Saking senangnya murid-murid tersebut kedatangan ibu guru baru, mereka menyambutnya dengan antusias di depan pintu sampai berharap ibu guru tetap datang keesokan harinya untuk mengajar mereka. Hati Ibu Sri yang iba membuatnya berjanji bahwa ia harus tetap mengajar di sini. Bahkan, ia telah menolak undangan dari sekolah lainnya hanya demi anak-anak ini dapat terangkat pendidikannya. Ibu Sri berpesan, selama Bapak Ibu guru mengajar dengan tulus dan ikhlas, maka anak-anak pasti bisa mengikuti segala pelajaran yang ada. Ibu Han telah menjadi guru semenjak tahun 2006. Tidak pernah terpikir olehnya untuk meninggalkan pekerjaan ini. Ibu Han terus menjalani harinya berangkat jam 6.45 dari rumahnya, pulang jam 12 siang untuk mengajar anak-anak dusun yang membutuhkan pendidikan. Ibu Han mengajar anak-anak dengan hati yang tulus dan ikhlas tanpa mengharapkan gaji yang besar. Begitulah dedikasi beliau dalam memberikan pelayanan pada generasi muda bangsa Indonesia. Tidak berorientasi pada pendapatan, melainkan berorientasi pada pelayanan. Kerap kali kita mendengar adanya guru yang membolos di waktu mengajarnya. Hal tersebut tidak berlaku untuk Ibu Han. Jalan yang ditempuh oleh Ibu Han setiap harinya tidaklah mulus. Ia ditemani dengan motornya harus melewati jalan berkelok-kelok sejauh 5 km setiap harinya. Pernah sesekali ia terjatuh dari motornya karena jalan yang masih tanah dan bebatuan. Meski dengan medan yang sulit, dia tetap menjalankan kewajibannya sebagai guru, mengajar setiap harinya dengan penuh keikhlasan dan semangat yang sama. Sebagai guru di desa, seringkali beliau menghadapi muridnya yang masih belum rapi. Kadang juga ada dari muridnya yang membawa adiknya ke sekolah. Ibu Han sudah terbiasa dengan situasi dan kondisi demikian. Terlihat beliau mendatangi muridnya yang masih bekerja di ladang untuk membantunya memahami pelajaran sekolah. Selain memiliki ilmu pengetahuan yang diperlukan, Ibu Han juga memiliki kompetensi untuk mengajar dan mendidik murid-muridnya di dusun, membuat semangat belajar mereka menjadi lebih besar lagi. Beliau disambut hangat oleh masyarakat di sana. Murid-muridnya juga menyukai beliau. Beliau juga menjadi salah satu figur paling penting di dusun tersebut. Sangat diandalkan oleh kepala dusun, hingga kepala dusun sempat berkata kalau Bu Han pindah dari sini,
siapa yang akan mengajar anak-anak di sini. Sikap loyal Ibu Han ditunjukkan dari keinginannya untuk mengabdikan masa jabatannya di dusun tersebut. Beliau ingin hingga pensiun, beliau tetap mengajar di sekolah itu dan memajukan pendidikan di sana. Beliau tidak berniat mengajar di kota-kota karena beliau berharap suatu saat nanti anak-anak inilah yang akan melanjutkan semangatnya membangun dusun ini dan memajukan pendidikannya. Penghasilan yang diterima oleh Ibu Han dari sekolah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tapi beliau tetap tidak meninggalkan pekerjaannya sebagai tenaga pengajar di sekolah dasar tersebut. Sebagai ASN yang adaptif, beliau mencari alternatif penghidupan lain, yakni dengan membuka usaha menjahit. Dari menjahit ini, dia membiayai sekolah anak-anaknya hingga kuliah. Kegiatan menjahitnya dilakukan mulai pukul 3 pagi hingga menjelang waktunya berangkat ke sekolah. Ia tidak pernah menyerah karena inilah jalan yang ia pilih, mengabdi untuk negeri. Dalam mengajar murid-muridnya, Bu Han tidak sendiri. Ia mendapatkan dukungan dari masyarakat dan kepala dusun setempat. Mereka tidak menghalangi anak-anaknya untuk menuntut ilmu karena mereka melihat semangat yang ditunjukkan oleh Ibu Han dalam mengajar. Beliau mengatakan, asal kita sungguh-sungguh mengajak bersama masyarakat di sini akan sangat mendukung. Mereka berharap pendidikan yang didapat oleh anak-anak mereka setara dengan yang ada di kota-kota besar. Itu tadi kisah Ibu Han sebagai guru di Dusun Wates, Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan. Semoga kisah ini bisa menumbuhkan semangat untuk membangun negeri dan menjadikan kita ASN yang lebih baik lagi.